Udah dapat order. Selamat pagi guys. Hari yang cerah nih. Wah, kesiangan ini. Baru nyampe pool, baru keluar pool nih jam 2.21 tuh. Tapi udah dapat order. Ke BSD Timur. Oke, kita langsung aja berangkat jemput tamu. Oke guys, kita baru ngedrop ya di BSD Timur. Argonya kena 217.920 sama tolnya 24.000. Jadi totalnya 241.920 dibayar non tunai. Oke, kita selesaiin aja. Ya. Oke ya. Jadi 217. Oke. Kita standby, tunggu orderan selanjutnya. Orderan kedua. Oke, hari ini kita main di BSD lagi ya. BSD ini saya nggak tahu nih mau mangkal di mana nih ya. Paling keliling-keliling aja lah. Siapa tahu dapat orderan kan. Kita mengarah aja deh. Oke guys, orderan kedua nih ya. Tujuannya ke Maruya. Jemputnya itu 400 meter. Oke, kita jalan jemput. Oke, kita jemput ya. Kayaknya dia di belakang gua deh. Karena di depan ini harusnya belokan. Oke, kesini kayaknya kita. Mobil mau kemana lagi nih? Kira dia stop, ternyata dia masih maju. Oke guys, kita jemput tamunya dulu nih. Namanya Yudit. Pemeriksaan biasa ditanya security ya. Keamanan perumahan. Pak mau ke Jalan Vadenfeld Raya nomor 7 ya? Gak ada bloknya ini, tapi ngikutin map. Pastiin aja bang bloknya, ya nggak ada bloknya. Oh oke. Di sini mah mapnya ngaco. Oh, mapnya ngaco ya? Saya telepon dulu ya aja ya. Belum ada bloknya man. Kang maju lah kan? Iya Pak. Ini saya lagi di gerbangnya, lagi masuk. Iya tapi saya jalannya baru 8.30 ya Pak. Soalnya saya dikatakan juga. Oh iya, iya nggak apa-apa. Saya yang penting standby aja depan rumah. Ternyata kalau nggak ada blok nggak boleh. Jalannya ternyata nanti ya. Iya kanan, terus kanan lagi. Apalah, nunggulah. Ini rumahnya. Saya muter aja lah. Muterin supaya masuk, langsung keluar kita enak. Tamunya jam 8.30 baru jalan.
Oke, kita standby di sini saja nunggu tamunya. Nah, ini juga mau jelasin ya. Ini layar yang di tengah nih. Layar di tengah itu cuma ada nama, terus ordernya pakai apa, call center atau aplikasi, terus nama driver, mobil, dan nanti dipencet start, ntar ada argo. Jadi ini nggak bisa pakai buat map. Yang pakai map itu tetap kita di HP, ada aplikasinya lagi tuh. Ya, ada aplikasinya nih. Ini mapnya, tinggal diturunin aja. Tuh langsung map ini detailnya turunin. Nah, itu map. Kalau mapnya nggak connect, nanti juga dia ini. Nanti juga dia langsung otomatis ke mapnya dari HP aplikasinya ya. Tapi kalau dia udah update aplikasi ordernya itu map bluebirdnya, nah itu langsung connect nih, langsung di sininya udah ada mapnya. Oke, begitu ya. Jadi ini buat layar tengahnya. Ini cuma buat argo aja, sama tadi ntar ada tujuan, alamat jemput sama tujuannya. Kalau map tetap kita pakai menggunakan HP. Gitu. Ya, baru ngedrop nih guys di Srenseng Maruya. Argonya kena 164.900, tolnya 29.500. Ya, bayarnya non tunai. Oke lah, kita lanjut aja lah, nyari rate ketiga. Oke guys, nih sambil itu ya, jawab pertanyaan ya yang di kolom komentar. Jadi ada yang nanya target. Jadi intinya itu targetnya, kalau kita targetin 500.000, kalau di bawah itu bakalan bawa pulang duit apa enggak, kayak gitu ya intinya. Terus pertanyaan keduanya dia itu pertanyaan keduanya apa ya? Oh, bajunya itu waktu daftar bayar apa enggak? Nah, nanti pertanyaannya lengkapnya gue taruh sebelah sini aja lah. Ini sambil melipir kita ke parcel ini. Soalnya parcel udah deket sih, jadi melipir aja ya. Kalau ada wadahnya kok ambil, kalau enggak ya udah lanjut ke parcel. Mau istirahat juga, mau makan di jam 9.18. Jadi gue jawab ya sambil nyetir nih ya. Jadi kalau targetin tuh 500.000 sebenarnya masih bawa pulang duit ya, tergantung kilometernya. Kadang kalau kita nganterin orang dari titik, kayak saya pulnya di Bekasi, nah titiknya itu nganterin ke Jakarta, terus bawa pulangnya 100.000, habis itu muter-muter nggak dapat, kan hitungannya boncos. Jadi penghasilan itu pokoknya dari 550.000 ke bawah, 550.000 dari 0 sampai 550.000 itu cuma pembagian pengemudi itu dapatnya itu cuma 40% doang. Jadi 550.000 aja cuma dapat 220.000, dan itu nggak dapat subsidi komisi.
tapi gelap ya. Nah, nggak dapat tuh yang namanya subsidi komisi. Karena kan subsidi komisi itu kan minimal itu 650. Untuk pengemudi baru itu 600.000 kalau nggak salah dia. Ya, pengemudi baru tuh 600.000. Kalau pengemudi udah di atas 3 bulan itu targetnya itu 6,5. Itu nanti ada perhitungan tuh, kalau pengemudi baru biasanya lebih sedikit dia targetnya. Jadi misalnya targetnya berapa untuk bonus-bonusnya ya. Jadi mendingan kita targetnya itu yang tengahnya aja, yang 700.000. Karena kalau 700.000 meleset paling 6,5 itu masih dapat sukung lagi. Supaya untuk mendapatkan bonus penghasilan yang bagus, hitungan bulanan ya, itu mendingan, jadi dihitungin tuh, kita bakalan lihat tuh. Nanti kau coba lihat deh penghasilannya kayak gimana ya. Aku juga agak lupa nih. Kalau nggak salah sih 19 juta itu total pendapatan 19 juta itu dapat 1.700.000. Terus turun 18 juta itu dapatnya itu 1.400.000. 17 juta ke atas sampai 18 juta itu pendapatannya 1.250.000. Kalau 16 juta itu dapatnya 1.050.000. Nah, 15 juta itu dapatnya 900.000 bonusnya. Kalau kita dapatnya 14 juta itu dapatnya itu 600.000. 14 juta ya. Gitu. Karena kan kalau mau daftar baru kan kita pasti dapatnya kayaknya itu mobilnya reguler meter, reguler non stiker namanya, reguler. Kalau saya kan udah reguler stiker, itu penghasilannya beda lagi ya, dan lebih gede. Targetnya paling tinggi itu 1.700.000 itu harus dapat 21.500.000. Subkomnya itu kan dapat 650.000, 700.000 itu dapatnya 60.000, 800.000 ke atas. 800.000 ke atas itu dapatnya 70.000. Jadi itu bebas jam absen tuh. Kalau kita misalnya nih, kayak hari ini kan saya telat nih, tapi karena bisa diabsenin jam 5. Nah, itu nanti ada absen lagi tuh dari jam 3, jam misalnya kita absennya tuh di atas jam 5. Nah, itu kena potongan tuh. Kalau di atas jam 5 sampai jam 6 itu subsidi komisinya berkurang. Jadi 6,5-nya itu dapat 30.000, 700.000-nya dapatnya 50.000. Nah, kalau 800.000 itu bebas. Mau kata teman-teman daftar absennya itu misalnya jam 8 pagi nih baru datang absen, tapi dapat 800.000. Nah, itu tetap dapat subsidi komisi yang 70.000. Tapi kalau misalnya argonya di bawah 800.000, misalnya 790.000, itu tetap nggak dapat subsidi komisi karena udah lewat jam absen, batas jam absennya itu. Nanti ikut training pasti diajarin semua tentang subsidi, terus pendapatan masa kerja, terus bonus penghasilan, bonus harian nanti dihitungin gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang mau daftar baru, nanti semua di training itu kalau misalnya belum puas, tanya aja sampai puas. Pokoknya jangan sampai ada yang terlewat waktu training, karena waktu training itu nanya-nanya pasti responnya cepat. Karena kalau kita udah orientasi untuk narik, untuk mengaspal bareng nih ya, semua itu pertanyaan ya, namanya juga trainernya kan kadang-kadang juga ada yang masih narik juga atau ada kesibukan yang lainnya. Jadi kalau di WhatsApp kan telat-telat. Tapi setiap orang baru tuh nanti dibimbing sama adanya pembina grup. Nah, itu bisa tuh. Tapi tetap aja dia itu juga pengemudi yang jadwalnya tuh narik juga. Jadi kalau ada tamu paling jawabnya nanti selesai antar tamu gitu.
Jadi nggak. Nah, jadi waktu ikut training itu langsung benar-benar ditanya sepaham-pahamnya gitu. Jadi jangan ada yang terlewat lah. Terus waktu daftar udah diterima semuanya, nanti dapat baju, bajunya nggak kayak gini ya. Ini kalau yang ini kan batik, kalau ini free. Kita awal masuk itu nanti dikasih baju yang warnanya biru polos, terus ada logo-logo Bluebird-nya itu. Nanti kalau sering lihat driver Bluebird yang, nah itu baju-baju buat pengemudi baru. Itu bayar. Untuk harganya saya lupa ya. Tapi biasanya dari pool itu dia nyicil. Jadi nyicil pas kita narik dapat penghasilan bagus, subkom ya. Pokoknya patokannya itu kita dapat subkom 650.000. Dapat subkom itu nanti dipotong, ada potongannya, dan potongannya itu cuma paling 5.000 rupiah deh. Nanti kalau masa percobaan kan sampai 3-4 bulan. Kalau diangkat jadi mitra Bluebird, baru dipakai baju ini, dapat baju ini dan free. Dapatnya 1. Habis itu tahun depan setiap tahun nanti kita dikasih lagi baju ini. Setiap tahun dikasih free, dapatnya 2. Terus juga nanti ada celana hitam, itu dapat 2 ya. Nah itu kalau celana itu dia bayar. Satu celananya itu kalau nggak salah 50.000 deh. Jadi ngambilnya sekali setiap tahun kan ngambilnya 2 tuh. Jadi 100.000. Nah itu juga dicicil. Jadi cicil per kita narik dapat subsidi komisi langsung dipotong. Gitu. Pokoknya di Bluebird itu nggak langsung dimintain langsung. Pokoknya kalau dimintain langsung ada sih, ada pool tertentu yang langsung minta mau dibayar. Bilang aja nyicil, Pak saya mau kerja, pasti dikasih buat cicilan itu. Namanya dikasih bon merah. Bon merah itu buat nyicil lah. Nah ini Citra ya. Oke, kita masuk ke rumah Citra. Itu guys ya. Oke, jadi terjawab ya. Jadi baju biru itu dia bayar, yang baju nanti ya saya foto teman saya mah. Jadi baju itu dia masih bagus karena kuat bajunya. Itu masih ada yang pakai juga. Gitu. Atau kalau misalnya kalian punya teman Bluebird gitu kan, Bluebird, terus bajunya kan biasanya channel bajunya banyak tuh. Nah itu boleh tuh, bilang aja udah punya baju gitu, punya baju, jadi nggak perlu baju lagi. Nah bisa itu, jadi nggak ngambil. Biasanya mereka batik-batik tuh dikasihkan banyak. Terus setiap kita tukar batik baru lagi, itu salah satu dari baju kita yang lama yang udah rusak itu ditukar. Jadi tukar 1 dapat 2, tukar 1 dapat 2 gitu. Apalagi ya, pertanyaan apa lagi ya? Oh ya, ada yang nanya kayak gini lagi, Bang, kalau misalnya mau daftar Bluebird stiker ya, Bandara Soekarno-Hatta itu harus pembalap ya. Bukan pembalap sih sebenarnya, itu saya juga nggak tahu ya kenapa ya banyak. Jadi yang keluar dari parcel tuh pasti ngebut. Mungkin asumsi saya ya, ini pendapat saya nih pribadi, kayaknya mereka mau buru-buru nyampe di lobi supaya antrian, karena yang dapat terminal 3, terminal 2 itu biasanya kan ada pengendapan lagi. Jadi mungkin mereka mau buru-buru sampai sana supaya dapat antrian paling depan, supaya lebih cepat ke lobinya lagi, jadi nggak lama-lama lagi. Kalau saya pribadi, saya nggak perlu juga sih buru-buru, kecuali memang dapat order, dapat tamu. Nah itu kan biasanya dari parcel ke lobinya kan lumayan jauh, jadi ya agak ngebut, tapi lebih lihat kondisi lah. Nggak selalu harus ngebut kayak begitu.
Jadi kita juga harus hati-hati sih. Itu tergantung dari drivernya aja, bukan harus menentukan oh ya kita dari parcel ke lobby harus ngebut. Nah itu enggak, itu sebenarnya salah ya, karena resiko kecelakaan kan lebih besar. Jadi ya santai aja lah. Kalau yang lain suka ngebut, jadi misalnya udah daftar nih di Bluebird ya teman-teman, udah, atau teman-teman yang udah dari reguler naik ke stiker, terlihat tuh pada ngebut tuh, lepas dari ambil cap di parcelnya terus ke lobbynya pasti ada yang ngebut. Itu santai aja, udah biarin aja mereka, toh nanti juga kita sampai lobby. Memang sih kita nanti ke keselak gitulah, pokoknya apa bilangnya ya, pokoknya nanti antrian kita jadi lebih agak jauh lah. Tapi enggak lah, bandara itu tamunya banyak kok, jadi nggak usah takut kehabisan. Jadi santai aja udah, pokoknya sampai lobby pasti dikasih tamu gitu. Terus ada lagi apa lagi ya, saya harus buka YouTube tapi handphonenya di sini bisa ya, tapi ini buat order. Ya udah gitu aja, nanti kalau gua ada pertanyaan lagi nanti setiap seling video gue jawab di video aja ya. Jadi pertanyaan kayak gitu ya, jadi video tersendiri sambil narik aja ya. Jadi kalau ada gue pertanyaan gue bakalan jawab. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kita udah di Citra Garden ini, dekat bandara ini, udah mengarah bandara aja lah. Oke, kita sudah masuk jalur bandara ini. Kita ke parcel aja, mau bawa order, mending istirahat. Sekalian mau ngedit video nih. Kita ngedit video lah, supaya nanti malam bisa di-upload. Wih, parcelnya 3 loyang. Oke guys, sudah dikirim ini. Tadi masuknya jam 9.58 kan. Sekarang dikirimnya jam 2.23. Berarti jam berapa? Taruh jam 10 ya. Jam 10, 11, 12, 1, 2. Wih, hampir 4 jam setengah loh. 4 jam 21 menit. Keren. Tapi nggak apa-apa sih. Video gua udah selesai diedit, tinggal diupload nanti malam. Nah, seperti biasa kita ambil capnya dulu nih. Di sini ya, dicap gitu. Ya, terima kasih.
Oke guys, kita sudah mau di lobi nih. Sementara sekarang jam 2.50. Aduh. Selamat sore Bapak. Kemanisan masih? Kemanisan ya. Siap.
abu-abu ini, Pak. Ditambahin aja situ mas, semuanya. Tadi tolnya 33,5 sama surcharge 10.000 jadi 4.500 ya Pak. 43.500. Oke. Alah, nggak ada uang tambahan lagi, saya mau kasih tadi. Ya, siap. Saya mau tadi mau tanya untuk bayar itu di sana di akun. Kalau mau Pak. Gitu ya? Oh, di print ya? Print aja mas. Oh, sekarang udah nggak ada printnya Pak. Terus gimana? Jadi scan barcode nanti digital itunya. Gimana yang saya scan apa? Langsung di Google aja Pak. Di HP-nya ada Google. Gimana Google? Pilih Google aja ada tulisan. Google mana? Oh, kalau enggak ini langsung aja kalau iPhone kamera aja. Nanti linknya dia tampil. Terus? Nah itu dia, ya linknya diklik gitu Pak. Ini. Ya. Nah nanti dia bentuk barcode-nya. Ya ada detailnya Pak. Terus diapain? Itu bisa dikirim email tapi ini di screenshot aja dulu. Oh, screenshot aja. Ya takutnya email kirimnya lama. Show. Ya baru itu bisa dikirim ke email Pak. Nanti dikirim ke email. Ya kita cari order selanjutnya ya di Kemanggisan ini. Kita kayaknya ke mana ya? Kebun Jeruk, Kebayoran Lama, kayaknya ke Kebun Jeruk aja kali ya. Kita tembus Palmera aja lah. Ntar ke Sudirman Park. Oke guys, udah 5:30 ini. Jam 15.28, belum juga order bunyi. Aduh, dari hotel tadi nggak keluar orang. Waduh, salah tempat nih, salah tempat. Lah kita main di Kokas aja lah. Soalnya udah 5:30 ini. Ayo dapat tamu ini. Selamat sore Pak. Sorry, aduh, jedot. Mau kemana? Tebet Pak. Tebet ya. Oke, aduh, 32.580. Pakai QRIS, bayarnya kurang 80 rupiah. ada bisa-bisanya kurang gitu ya. Ya udahlah, ikhlasin aja, cuma 80 perak. Oke, kita lanjut orderan berikutnya. Tadi mendingan jalan aja dari tadi, dapat melambai ya. Begini kan jadinya repot ini. Kita ketis aja lah, ketis. Siapa tahu ketemu Pak Dadang. Drop di Basura harganya 49.940. Tuh Basura nih guys, apartemen Basura dari tes nunggu berapa jam ya. Sudah hampir 2 jam. Aduh, begitulah order kagak bunyi, orang melambai datangnya ke Basura. Oke lah, lanjut kita cari lagi orderan selanjutnya. Yanto 8,5 gendut 1.200.000 dan Pindahin Pak di BRI, ngambil ATM. Nih lo dibilang hoax tuh mie ayam gue tuh ya. Mohon maaf ya.
Dari sampai rumah nih. Tuh, oke? Tuh, tidak hoak. Makan ini ayam.